Sang Pewaris Tunggal. 112. Rencana dimulai. Rencana yang digulirkan oleh kelompok Tommy benar-benar dijalankan oleh John Pierre dan Xavier. Dengan pergaulannya, mereka berhasil mempengaruhi kelompok lain untuk melancarkan aksinya dengan iming-iming bayaran tinggi dan kesempatan menjadi bagian organisasi mafia yang dipimpin oleh Tommy tersebut. Kepada mereka juga dijanjikan akan direkrut dalam tim mata-mata yang akan disusupkan ke dalam perusahaan yang akan mereka ganggu itu. Rencana yang akan mereka terapkan itu sangat licik sekali, di mana kelompok mereka yang terdiri dari 40 orang akan dipecah menjadi 2. Ketika kelompok satu sedang beraksi dan berusaha merampok tim ekspedisi pengiriman barang ke tempat lain, kelompok yang satunya lagi datang dan berpura-pura membantu tim ekspedisi itu, sehingga terjadi pertarungan dan baku tembak antar sesama mereka. Dari kejadian itu diharapkan pihak perusahaan yang dibantu tersebut akan berterima kasih dan menawari mereka pekerjaan agar bergabung dalam tim pengawal ekspedisi. Ternyata rencana mereka berhasil, karena mereka berakting sangat bagus sekali, hingga pihak perusahaan berniat akan merekrut mereka menjadi bagian dari Birawa Group. Diceritakan di suatu malam, saat rombongan mobil ekspedisi sedang melintasi perbatasan Perancis dan Belgia, datang 4 buah mobil truk besar menghadang jalan mereka. "Bruam, bruam, bangun, bangun. Lihat, ada mobil truk di depan kita. Sepertinya mereka sedang berhenti dan menghadang jalan kita," teriak seorang sopir kepada kernet juga pengawal yang sedang tertidur di sebelahnya itu. "Ayo cepat bangun," teriaknya lagi sambil mengerem mobil truknya secara mendadak. Aksi yang dilakukan oleh sopir truk gandeng secara tiba-tiba itu tentu saja mengagetkan kernet dan pengawal yang sedang tertidur, juga pengemudi mobil truk lainnya. Cit! Bunyi ban truk beradu dengan aspal nyaring sekali terdengar, dan penumpangnya terdorong ke depan. Bahkan ada sebuah truk yang hampir menabrak truk temannya yang lain. "Ada apa? Kenapa berhenti secara mendadak?" tanya pengemudi truk yang hampir menabrak itu kuat-kuat. "Shoot! Pelankan suaramu. Di depan ada beberapa truk yang sedang menghadang tim kita. Lebih baik kita keluar saja dan menanyakan tujuan mereka menghentikan mobil-mobil kita," ucap seorang pengawal lirih, sambil mengeluarkan pistol dari balik bajunya itu. Tapi tiba-tiba, datang 4 orang berbadan tegap penuh tato, tetapi berpenutup kepala, dan langsung menodongkan senjata otomatisnya ke arah pengawal, sopir serta kernetnya itu dari kanan dan kiri. "Cepat turun dan serahkan truk ini pada kami," ancam pemimpin mereka bengis. Sopir, pengawal dan kernet tersebut terpaksa menuruti keinginan mereka dan buru-buru turun daripada mati tertembak dan langsung mengangkat tangan mereka ke atas. Tapi pengawal itu masih tetap memegang pistol, dan dia lupa untuk membuangnya tadi. "Ini perampokan. Jatuhkan senjatamu dan tiarap di tanah. Cepat!" teriak pemimpin perampok tersebut semakin bengis. Sial! Ternyata 6 buah truk dan semua penumpangnya telah berhasil mereka kuasai dan tawan. "Kalau begini caranya kami bisa habis," batinnya marah ketika sekilas melihat ke arah depan dan mendapati teman-temannya juga sedang ditawan oleh para penghadang itu. "Cepat bawa semuanya ke sini,"
teriak pemimpin perampok itu garang. "Siapa kalian? Dan kenapa menghentikan ekspedisi kami? Tidakkah kalian tahu bahwa kami dari perusahaan ekspor-impor Birawa Group?" tanya salah seorang pengawal itu mencoba menakuti para perampok itu dengan nama besar perusahaan. "Sudah aku katakan ini perampokan, dan kau tidak perlu tahu siapa kami," jawabnya marah kemudian. Buk, buk. Dua kal tendangan kuat mendarat di tubuh pengawal tersebut, hingga membuat tubuhnya tersungkur ke tanah. Kemudian datang lagi tendangan lain, yang jauh lebih kuat, mengarah ke tubuhnya yang sedang tersungkur itu. Dan buk. "Ark!" teriaknya kuat. Teman-teman sesama pengawal tidak bisa membantu, karena mereka sedang ditodong dengan senjata api. Begitu juga dengan 6 orang sopir dan 6 orang kernet. Semuanya sedang berjongkok di tanah, di bawah todongan senjata api laras panjang. "Bajingan! Kiat!" teriak pengawal itu marah, sambil cepat berdiri dan menyerang orang yang tadi menendangnya itu. Tapi, dor! Tubuhnya mendadak berhenti, ketika timah panas mengenal perutnya, dan langsung ambruk ke tanah. "Remon!" teriak temannya panik dan, dor! Timah panas kembali memakan korban. Kali ini dada pengawal itu yang terkena terjangan peluru dengan telak. Seketika tubuhnya juga ambruk ke tanah. "Cepat habisi mereka semua," perintah pemimpin perampok tersebut tegas. Tapi di saat-saat terakhir mereka akan dihabisi, datang belasan truk bermuatan puluhan orang, dan langsung turun dari truknya. Kemudian sambil berlarian, menodongkan senjata otomatisnya ke arah depan. Dari jarak jauh mereka menembakkan senjatanya ke arah perampok itu secara acak. Tetapi tak satu pun peluru-pelurunya mengenai para perampok itu. Apalagi tim ekspedisi tersebut mendapat serangan yang mendadak dari puluhan orang yang tiba-tiba datang itu. Ketua perampok tersebut, tanpa memperdulikan anak buahnya yang lain, kabur dari tempat itu, sambil menembakkan senjata otomatisnya ke arah pendatang tadi. Tapi tak satu pun pelurunya mengenal penyerangnya itu. Tindakan pengecutnya tersebut tentu saja diikuti oleh beberapa anak buahnya yang lain. Sambil mundur, mereka melepaskan tembakan ke arah penyerang itu secara membabi buta, dan bergegas masuk ke dalam truknya. Masing-masing kemudian dengan tergesa-gesa melarikan diri dari tempat kejadian. Tapi sebelum mereka sempat melarikan diri, beberapa truk yang mereka bawa itu berhasil ditembak bannya, hingga pengemudi dan penumpangnya harus pindah ke truk lain, lalu melarikan diri ke arah barat. Orang-orang yang baru datang tadi tidak sempat untuk mengejar perampok itu, karena mobil-mobil mereka terparkir jauh dari tempat penodongan itu. Cuma bunyi tembakan masih terdengar dari beberapa orang di antara mereka. Salah seorang dari penyerang itu, yang diperkirakan sebagai pemimpin, bergegas mendatangi kelompok ekspedisi tersebut. Kemudian bertanya dengan sopan, "Kalian tidak apa-apa?" tanya pemimpin itu terlihat khawatir. "Dua orang di antara kami tertembak. Kemungkinan mereka sudah mati," jawab seorang pengawal sedikit ragu-ragu. Kemudian mendekati tubuh temannya itu dan memeriksanya secara saksama. Pemimpin penyelamat tersebut juga bergegas mendatangi seorang pengawal yang saat ini sedang tergeletak di tanah. Kemudian memeriksa kondisinya.
Tapi tiba-tiba dia tersenyum, lalu berkata, "Mereka belum mati, karena ada baju anti peluru yang mereka kenakan. Jadi kemungkinan mereka masih bisa diselamatkan," ucap Edmund senang. "Siapa kalian? Dan bagaimana kalian bisa dirampok? Lalu siapa mereka?" tanya Edmund keheranan. "Kami tim ekspedisi Birawa Group, cabang Paris, dan mengenai mereka kami tidak tahu," jawab seorang pengawal tanpa ragu-ragu lagi. "Aneh. Ini wilayah kekuasaan kami, dan belum pernah ada yang berani merampok di wilayahku," ucapnya lirih, tapi bisa didengar oleh pengawal tersebut. Tiba-tiba terdengar suatu batuk dari dua orang pengawal itu. Perut dan dada keduanya terasa nyeri, karena sempat diterjang peluru tadi. Seluruh tim yang ikut dalam perjalanan itu merasa senang, karena rekan mereka masih hidup. Kemungkinan masih bisa melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Jam pada waktu kejadian menunjukkan pukul 2 dini hari. Jadi tidak ada seorang pun yang mau lewat di tempat itu. Apalagi tempat tersebut dikenal sebagai tempat rawan, dan jauh dari pemukiman penduduk. Seorang pengawal tim datang menghampiri pemimpin kelompok penolong itu, lalu berkata, "Kami sangat berterima kasih pada Anda dan kelompok Anda, karena telah menyelamatkan nyawa kami," ucapnya sambil menangkupkan tangannya di dada. "Jangan berterima kasih pada kami, karena secara kebetulan kami sedang lewat di sini, dan melihat sepertinya sedang terjadi sesuatu di arah depan, dan ternyata perkiraan kami benar," jawab Edmund merendah. "Tapi walau bagaimanapun, kami tetap harus berterima kasih pada kalian." Sanggah pengawal itu cukup sopan. "Kemana tujuan kalian?" tanya Edmund dengan sikap ramah. "Oh, kami sedang menuju ke Belgia untuk mengantar barang-barang pesanan ini ke sana," jawab seorang sopir dengan bersikap ramah juga. "Kebetulan kami juga sedang menuju ke sana. Apakah kalian mau kami kawal, agar tim kalian tidak diganggu lagi?" tanya Edmund mencoba menarik perhatian tim itu. "Kalau tidak merepotkan," jawab sopir itu tidak enak hati. Kemudian memandang ke arah teman-temannya yang lain untuk meminta persetujuan. Serempak mereka mengangguk tanda setuju. Lagi pula pengalaman tadi telah membuat mereka menjadi trauma. Dengan adanya kelompok penolong itu, kemungkinan perjalanan mereka akan lancar dan sampai di tempat tujuan dengan selamat. "Terima kasih atas kebaikan Anda, karena mau menemani kami," ucap seorang pengawal menengahi kekeraguan mereka. "Tidak masalah. Asal kalian aman dan selamat, maka kami juga senang," jawabnya cepat. "Apakah perjalanan ini bisa kita lanjutkan?" tanya Edmund ingin tahu. "Kemungkinan bisa, karena kedua rekan kami itu sudah bisa berdiri. Jadi kita bisa melanjutkan perjalanan," jawabnya cepat. "Oh ya, kenalkan. Saya Edmund, pemimpin kelompok ini, sekaligus sebagai penguasa dataran ini, sampai ke perbatasan Swedia," ucapnya memperkenalkan diri. "Wah, kalau begitu kami sangat beruntung sekali, karena telah berkenalan dan bertemu dengan kelompok hebat seperti kalian," jawab pengawal tersebut senang. "Oh ya, kalau boleh tahu, siapa nama Anda?" tanya Edmund ramah. "Saya Raymond dan ini teman saya Sam," jawabnya cepat. "Oh ya, ini kartu nama saya,"
Ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi jika ada kesulitan di sini. Balas Edmund sambil menyodorkan kartu namanya ke arah Raymond. Dengan cepat Raymond mengambil kartu tersebut, memandang sekilas, kemudian menyimpannya di saku bajunya, lalu berkata, "Terima kasih. Mungkin dengan ini, pimpinan kami akan mengundang Anda secara pribadi untuk datang ke perusahaan kami," ucap Raymond dengan sikap ramah. "Baiklah, kalau begitu dengan senang hati akan kami sambut niat baik itu." Reaksi Edmund senang, sambil menangkupkan kedua tangan kekarnya di dada. "Ayo kita lanjutkan perjalanan, dan kawal kelompok ini sampai tujuan," ucap Edmund pada anak buahnya, dan disambut dengan koor setuju dengan ucapan, "Siap bos." Jawab mereka serempak kemudian menuju ke mobilnya masing-masing. Di bawah pengawalan ketat, tim ekspedisi Birawa Group melanjutkan perjalanannya ke arah negara tetangga, Belgia. 113. Terjebak dengan rencana sendiri. 1 minggu kemudian, Raymond dan Sam, juga seluruh tim ekspedisi pengantaran barang, sudah kembali dari perjalanan mereka. Pekerjaan pertama yang mereka laporkan pada pimpinan adalah mengenai adanya usaha perampokan pada tim ekspedisi, juga pada barang yang akan mereka kirimkan ke tujuannya itu, oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Dalam laporan itu juga disebutkan tentang adanya kelompok lain yang tiba-tiba datang menolong mereka tanpa diminta. Yang anehnya, kelompok tersebut malah menawarkan diri untuk mengawal mereka sampai tujuan, bahkan bersikap sangat ramah sekali. Mendapat laporan seperti itu, kening Robin menjadi berkerut, kemudian memandang ke arah langit, awan dan bumi, serta Erik juga Anjani, untuk mendapat masukan. "Selama karirku menjadi seorang pengawal, baru kali ini menemukan kejadian aneh, di mana dua kelompok datang secara bersamaan dalam tempo yang tidak lama. Aku yakin ini bukan faktor kebetulan. Pasti ada sesuatu yang sedang mereka rencanakan pada perusahaan kita," ucap Robin pada kelima petinggi pengawal Birawa Group yang ada di depannya itu. "Erik, panggil Bayu dan tim cyber lainnya ke sini," perintah Robin tegas. "Baik bos," ucap Erik cepat, kemudian pergi menemui orang-orang yang dimaksud. Tak lama kemudian Erik dan kelima orang yang dipanggil itu datang, dan langsung memberi salam hormat pada Robin dengan berkata, "Kami siap melaksanakan perintah," ucap mereka dengan sikap hormat. "Coba kau periksa nomor ini, dan cari informasi pemilik serta temukan lokasinya," ucap Robin tegas, sambil menyodorkan kartu nama Edmund pada Bayu. Tak lama kemudian, Bayu sudah memeriksa kartu itu melalui komputer yang ada di ruangan kantor Robin, dan menemukan informasi siapa pemiliknya, serta lokasi pemiliknya saat ini. Di layar komputer tertulis bahwa pemiliknya memang benar Edmund. Lokasinya berada di Kuartier Latin, tepian Sungai Seine, bagian kiri, selatan Paris, Perancis. Di layar komputer juga tertulis bahwa Edmund adalah mantan narapidana kasus pembunuhan puluhan gangster yang menjadi rivalnya. Saat ini Edmund sedang menjalani hukuman percobaan dengan bebas bersyarat dari pengadilan, karena terlibat dalam usaha percobaan pembobolan sistem informasi perbankan milik bos perusahaan besar kota Paris, dan masih banyak lagi informasi negatif tentangnya.
Di layar komputer juga tertulis beberapa kalimat peringatan dari otoritas setempat. Salah satu peringatan yang tertulis dengan huruf merah pada layar komputer itu adalah Soyez prudent lorsque vous traitez avec cette personne. Atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia berbunyi, berhati-hati jika berhubungan dengan orang ini. Ternyata begitu. Pantas saja dia bersikap baik pada orang-orang kita. Ternyata ada maunya. Ucap Robin geram, sambil mengepalkan kedua telapak tangannya erat-erat. Mau mencoba menipu Birawa dengan trik murahan seperti itu. Mimpi kau, Edmund, teriak Robin keras. Kalian berlima, siapkan jebakan pada Edmund dan anak buahnya itu. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Ketika dia sudah ditangkap, aku yakin dia bekerja tidak sendiri. Pasti ada orang yang menyuruhnya melakukan itu. Perintah Robin pada 5 anak buahnya tersebut. Kawal tim ekspedisi kita, dan jebak mereka di tempat yang sama. Bawa 150 pengawal tingkat tinggi untuk menangkap gerombolan tersebut. Jika mereka melawan, habisi saja. Tetapi jika mereka menyerah, bawa semuanya ke sini. Aku ingin menawarkan sesuatu kepada mereka. Perintah Robin tegas. Baik, bos, jawab mereka serempak. 3 hari kemudian, langit, awan, bumi, Erik serta Anjani, dan 150 pengawal elit lainnya, sudah berada di tempat yang diperkirakan bakal terjadi pengulangan pencegatan tersebut. Kelompok pengawal itu sudah siap dengan posisinya masing. Bersembunyi di balik batu-batu besar, di sekitaran perbukitan itu. Mereka dipersenjatai dengan senjata otomatis, baik laras panjang maupun laras pendek. Selain dari senjata belati, katana, pedang serta yang lain-lainnya. Seperti biasa, tim ekspedisi membawa barang pesanan ke negara lain. Kali ini tujuannya tetap sama, yaitu Swedia. Juga melalui jalan yang pernah mereka lalui beberapa hari yang lalu. Ketika 6 buah mobil truk besar melintasi jalan tersebut, dan memang sengaja diperlambat, tiba-tiba dari arah depan datang 8 buah truk, yang bermuatan puluhan laki-laki dengan senjata lengkap. Mereka segera turun dari kendaraannya, dan menyebar ke setiap truk, yang terpaksa harus berhenti, karena jalannya dihadang oleh kelompok itu. Turun dan angkat tangan kalian. Ini perampokan, ucap pemimpin mereka garang. Keenam sopir truk, tanpa disertai oleh kernet juga pengawalnya, bergegas turun dari kendaraannya, dan segera mengangkat tangannya ke atas. Mana kelompok kalian yang lain? Tanya pemimpin tersebut keheranan. Kali ini kami tidak disertai oleh kernet dan pengawal, karena Edmund sudah menjamin keselamatan kami dalam tugas ini. Jawab pengemudi truk itu ketus. Siapa Edmund? Apakah yang kau maksudkan itu orang yang pernah menyelamatkan kalian tempo hari? Tanya pemimpin tersebut sinis. Ya, dialah orangnya. Jawab sopir truk itu cukup berani. Tak lama setelah sopir itu mengucapkan kata-kata tersebut, dari arah belakang truk ekspedisi Birawa Group, datang belasan mobil truk barang, yang seminggu lalu juga datang. Kedatangan mereka kali ini tidak sama seperti seminggu yang lalu. Datang langsung mengepung, lalu menyerang kelompok pertama tanpa aba-aba lagi. Baku tembak segera terjadi antara mereka. Ada yang bertumbangan ke tanah, tetapi anehnya tidak ada darah yang keluar dari tubuh mereka.
Kedua belah pihak saling balas-membalas tembakan. Sedangkan 6 orang tim ekspedisi tersebut bergegas bersembunyi di bawah kolong mobilnya masing-masing, takut terkena peluru nyasar. Setelah berlangsung sekitar 5 menit, baku tembak itu sedikit mereda. Kelompok pertama mundur secara teratur, mendekati truknya masing-masing. Tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika sampai di mobilnya. Tiba-tiba mereka disergap oleh puluhan orang bersenjata lengkap, dengan senjata api mengarah ke arah mereka, dan siap untuk ditembakkan. Tanpa banyak tanya, para pengawal elit yang dipimpin oleh Langit segera menyergap mereka, tanpa diketahui oleh kelompok kedua. Tetapi 2 orang berhasil kabur dengan menyelinap di bawah kolong mobil, dan langsung bersembunyi di kegelapan malam. Setelah tubuh sebagian dari para perampok tersebut diikat dan diletakkan di belakang truk-truk mereka, rombongan penyerang datang dan mendekati mobil-mobil tersebut. Tetapi sebelum mereka sampai, lagi-lagi puluhan orang mengepung mereka dari berbagai macam arah, dengan senjata api yang pelurunya siap untuk dimuntahkan. Jatuhkan semua senjata kalian. Jika kalian coba melawan, maka jangan salahkan kami kalau harus menghabisi nyawa kalian di sini. Ucap Langit penuh intimidasi. Bukannya mendengarkan perintah Langit, beberapa orang di antaranya malah membalikkan badan, kemudian mencoba mencelakai Langit dan beberapa orang anak buahnya itu, dengan cara menembakkan senjatanya ke semua arah. Beberapa orang pengawal tak ayal terkena tembakan yang tiba-tiba tersebut. Tapi walaupun tubuh mereka terdorong sedikit ke belakang, namun hanya rasa nyeri di sekitar bekas tembakan itu. Tidak ada darah, tidak ada luka yang berarti, cuma lebam di sekitar tembakan tersebut. Ternyata mereka menggunakan peluru karet, yang biasa digunakan oleh para tentara ketika sedang latihan perang. Mendapat serangan seperti itu, walaupun hanya menggunakan peluru karet, tapi beberapa orang ninja segera merangsek ke arah penembak itu dan crash, 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 jelep, jelep, flap. 6 orang penembak itu mati seketika saat tubuh tertusuk pedang dan kepala terlepas dari badan. Melihat 6 anak buahnya mati secara mengenaskan seperti itu, Edmund menjadi marah. Kemudian tanpa memikirkan resikonya, segera mencabut pistol yang ada di balik bajunya tersebut, kemudian berusaha menembak para ninja-ninja itu. Tapi sebelum tindakannya terlaksana, secara tiba-tiba Eric menembak pistol yang sedang dipegang oleh Edmund tersebut, dan langsung terjatuh ke tanah. Apa yang telah kalian lakukan? Kenapa kalian membunuh anak buahku? Orang yang telah menolong tim ini sebelumnya. Tanya Edmund marah. Bawa mereka semua ke sini. Perintah Langit tegas kepada anak buahnya yang lain, tanpa mempedulikan pertanyaan dari Edmund barusan. Tak lama kemudian, 19 orang yang perampok itu diseret ke hadapan Langit juga Edmund, yang saat ini tangannya sedang gemetar akibat tembakan terarah ada pistolnya tadi. Kau boleh membohongi anak buahku yang lain, tapi kau tidak bisa membohongi kami. Aku tahu siapa kelompok pertama ini. Mereka adalah orang-orangmu, bukan? Ucap Langit tanpa basa-basi lagi. Kalau mereka ini termasuk kelompok kami, tidak mungkin kami akan menembaki mereka secara brutal seperti itu. Bantah Edmund mencoba membela diri. Dor,
Dor, dor. 3 kali bunyi tembakan menggema sekali lagi di tempat itu. Tubuh Edmund terdorong ke belakang, dan jatuh terjengkang menimpa tubuh anak buahnya yang sudah mati itu. Apakah yang kau maksudkan tembakan seperti itu? Tanya langit dengan senyum sinis. Kalau benar kalian telah melakukan baku tembak, tidak mungkin kau masih hidup setelah terkena 3 kali tembakan seperti itu. Jadi sekarang katakan, kenapa kalian mencegat tim ekspedisi Birawa Group? Dan apa yang menjadi tujuan kalian? Bukankah kalian tahu bahwa perusahaan itu adalah salah satu perusahaan asing yang beroperasi di Perancis ini? Tapi kenapa kalian masih berani mengganggu jalannya usaha kami? Ucap langit dengan aura mengintimidasi. Edmund tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekarang kedoknya telah terbongkar. Karena cara dia beroperasi itu sangat mudah sekali ditebak, dan seperti permainan anak kecil. Sungguh lucu sekali. Tidak disangka, seorang gangster, mafia dan mantan pembunuh berdarah dingin, ternyata bukan ahli strategi. Hanya dengan mengenali ciri-cirinya saja, Robin si Dewa Kematian mengetahui siapa mereka sebenarnya. Melalui orang-orangnya, Robin memerintahkan untuk menjebak kelompok yang berpura-pura tersebut. Dan beberapa di antaranya ada yang sudah mati meregang nyawa. Apakah kau masih belum mau membuka mulut? Apakah perlu menambah anak buahmu yang lain untuk mati? Ucap langit memberi ancaman kepada Edmund. Sungguh tindakanmu sangat berani, dengan membunuh anak buahku. Tidakkah kau tahu, sedang berhadapan dengan siapa? Tanya Edmund mencoba menakuti langit yang sedang berhadapan dengannya itu. Aku tidak peduli siapa kalian. Yang aku peduli adalah, kenapa kalian mencoba memprovokasi dan menipu orang-orang kami? Kalau bukan punya maksud tertentu, tidak mungkin kalian berani melakukan hal bodoh seperti ini. Jawab langit sangat tegas. Hahaha. Ternyata kalian bukan pengawal kacangan. Aku kira dengan berpura-pura berbuat baik pada orang-orangmu itu, kalian akan luluh dan membujukku untuk bergabung dengan kalian. Ternyata perkiraanku salah. Reaksi Edmund mengagumi kecerdasan dari lawan bicaranya tersebut, sambil tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau katakan itu memang benar. Para pengawal yang telah kau tipu itu adalah pengawal kelas rendah, yang masih belum kenyang dengan pengalaman. Tetapi jika kau berhadapan dengan kami, maka saat itu juga kau pasti mati. Balas langit kesal. Baik. Mungkin saat ini kalian akan membunuhku, juga anak buahku itu. Tapi sebelum aku mati, akan aku sebutkan siapa aku dan kelompokku ini. Sambut Edmund. Mencoba sekali lagi menakuti lawan bicaranya tersebut. Kau tidak perlu menyebutkannya, karena aku sudah tahu siapa kau sebenarnya. Kau adalah mantan narapidana, yang sudah membunuh puluhan gangster rival-rivalmu dulu. Kemudian kau juga adalah narapidana dalam kasus pembobolan akun bank pengusaha kota Paris ini. Sekarang kau sedang bebas bersyarat dengan catatan, apabila kau melanggar lagi, maka pihak berwajib akan menarikmu dan menjebloskanmu kembali ke penjara. Bukankah begitu Edmund? Tanya langit sinis. Dari mana kamu tahu masalah itu? Tanya Edmund penasaran. Hal seperti itu sangat gampang bagi tim cyber kami. Intelijen yang kami sebarkan di kota Paris ini
bukanlah intelijen kacangan. Kau tahu itu. Jawab langit berterus terang. Kau boleh berbangga karena telah mampu mempengaruhi beberapa orang di antara kami. Tapi saat ini kau sedang terkena sial. Oh ya. Aku rasa mungkin kelompok di bagian selatan Paris ini, di sebelah sungai Seine itu, sekarang sedang bergerak, dan mencoba untuk membantu kalian. Tetapi sebelum itu terjadi, anak buahku sudah duluan datang ke sana. Siapa sebenarnya kalian ini? Kenapa kalian tahu banyakan tentang kami? Tanya Edmund sekali lagi penasaran. Kau sudah tahu siapa kami, tapi kau berpura-pura lupa. Atau memang sengaja melupakan kami? Namun agar kau tidak mati penasaran, aku akan mengatakan yang sebenarnya tentang siapa kami. Jawab langit sambil mencabut pedang salah seorang ninja yang ada di sampingnya itu. Kemudian mengarahkannya ke leher Edmund. 114. Tak semudah itu. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Edmund ketakutan. Dengan cara ini aku bisa menjelaskan siapa kami sebenarnya. Jawab langit dengan aura mengintimidasi. Bok. Baik. Kami akan menjawab. Mereka itu memang orang-orangku, yang sengaja kusuruh untuk mengganggu tim ekspedisi kalian. Ucap Edmund berterus terang. Apa tujuanmu? Respon Bumi geram. Sebenarnya kami ingin masuk ke dalam tim pengawal perusahaan kalian. Jawab Edmund berterus terang. Walau sebenarnya ada kebohongan di dalamnya. Tapi kenapa kalian harus mengganggu tim ekspedisi kami? Bukankah kalian bisa mengatakan itu baik-baik? Tanya Bumi marah. Dengan menolong tim ekspedisi itu, kami harapkan pihak perusahaan akan tertarik pada kami. Tapi tidak disangka, penyamaran kami begitu mudah kalian ketahui. Jawab Edmund lemah. Jadi mohon ampuni kami. Mengenai 6 orang anak buahku yang sudah kalian bunuh itu, aku anggap tidak ada. Tapi tolong lepaskan kami. Pinta Edmund sangat berharap sekali, sambil menatap nanar ke arah tubuhnya Anjani. Kami belum merasa puas, jika belum menggorok satu persatu leher kalian. Respon Anjani kesal, karena pandangan Edmund sangat liar sekali ketika menatapnya tadi. Ikat semua tangan mereka, dan masukkan ke dalam mobil itu, serta bawa ke markas. Perintah langit dengan suara keras kepada seluruh anak buahnya tersebut. 30 menit kemudian, 138 pengawal telah selesai mengurus perintah itu. Kini mereka sedang dalam perjalanannya pulang menuju markasnya dipimpin oleh langit dan pengawal elit tinggi lainnya. Sedangkan sisanya lagi mengawal tim ekspedisi menuju ke negara tujuan Belgia. Berita tertangkapnya Edmund beserta anak buahnya itu telah sampai ke telinga Tommy dan Adeline. Saat ini mereka sedang membahas masalah itu. Jika Edam membuka mulut, aku khawatir orang-orangnya Dion akan datang dan menuntut balas atas perbuatan kita. Ucap Tommy khawatir. Kau jangan takut suamiku. Aku yakin mereka tidak akan berani membuat masalah dengan organisasi kita. Respon Adeline kalem mencoba menenangkan kekhawatiran suaminya itu. Tapi walau bagaimanapun kita tetap harus berhati-hati karena siapa tahu secara diam-diam mereka mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk menghabisi kita. Ini gara-gara si Edam yang bodoh itu. Aku kira rencananya akan berhasil tapi ternyata orang-orang Dion tidak bisa ditipu.
Tim intelijennya sangat solid sekali, sehingga pergerakan sekecil apapun bisa diketahuinya. Kalau kita mencoba bergerak memprovokasi mereka, aku yakin, dalam waktu yang tidak lama, para pengawal itu akan datang ke tempat ini. Permisi Tuan. Sapa seorang pengawal terkesan takut-takut. Ada apa John? Respon Tommy mulai khawatir. Tim cyber kita melaporkan, ada pergerakan mencurigakan yang terdeteksi di komputernya. Jawab John Pierre cepat. Kapan itu terjadi? Tanya Tommy lagi semakin khawatir. 2 atau 3 menit yang lalu Tuan. Jawab John Pierre apa adanya. Kalau begitu, ayo kita ke tempat mereka. Aku takut itu perbuatan orang-orangnya Dion. Ucap Tommy cepat, dan langsung bergegas menuju ke ruang operator tim keamanan organisasi mereka. Sesampainya di ruangan itu, Tommy langsung mendekati sebuah komputer yang sedang menyala terang, dengan sebuah notifikasi singkat tertulis di layar komputer tersebut dan berbunyi, "Awas." Aneh. Cuma kata seperti itu. Tapi kenapa kalian sangat panik sekali? Ucap Tommy sambil tersenyum sinis. Terkesan sedang meremehkan peringatan dalam notifikasi tersebut. Maaf Tuan. Ini bukan peringatan biasa. Tapi peringatan tingkat tinggi. Sekaligus virus. Di mana si pengirim sudah menguasai sistem informasi kita. Sanggah Almond tidak senang. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Ucap Tommy terkejut. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah berada di level tinggi. Bahkan kami saja tidak mampu melakukan hal seperti itu. Jawab Almond apa adanya. Coba kau cari. Siapa orang yang telah berani mengirim notifikasi itu? Reaksi Tommy sudah mulai panik. Maaf Tuan. Sampai saat ini, kami belum mampu membuka atau menghapus peringatan tersebut. Jawab Almond berterus terang. Jadi maksudmu, seluruh komputer kita tidak bisa dibuka? Benar Tuan. Hanya kata itu sajalah yang bisa kita lihat. Dalam beberapa menit, jam, hari, minggu bahkan mungkin tahun. Jika kita tetap memaksa juga, maka peringatan tersebut akan berubah menjadi virus. Dan hanya dalam waktu 1 detik, semua komputer kita akan rusak. Kalau begitu kau matikan saja komputer-komputer ini secara paksa. Ucap Tommy sekenanya saja. Itu justru sangat berbahaya Tuan. Jika kita memutuskan hubungan listrik ke komputer ini, dan mematikannya secara paksa, maka seluruh komputer tersebut akan rusak. Bahkan mungkin meledak, dan semua data-datanya tidak bisa diperbaiki kembali. Kemungkinan yang bisa menghapus atau mematikan notifikasi itu adalah Guru Austin. Ucap Almond lirih. Austin. Reaksi Tommy kaget. Benar Tuan. Hanya Guru Austin yang kemungkinan bisa membuat virus ini hilang. Jawab Almond sambil tersenyum sinis. Kemudian dia berkata lagi, apakah Tuan mempunyai musuh? Seorang hacker atau cyber sebelumnya ini? Hacker? Cyber? Tunggu. Mungkinkah ini perbuatan Austin? Tanya Tommy pada anak buahnya itu. Tidak mungkin Tuan. Bukankah guru saat ini sedang diasingkan oleh Tuan? Dan dikurung di suatu tempat. Dan tidak akan mungkin bisa melarikan diri. Bantah Almond kurang senang. Tapi kalau bukan Austin lalu siapa? Guman Tommy lirih. Bisa saja ini perbuatan musuh-musuh Tuan. Jawab Almond menerka-nerka saja. Tunggu.
Jangan-jangan ini perbuatan orang-orangnya Dion. Tapi bagaimana dia bisa memasuki sistem informasi kita? Padahal kita sudah membuat sistem pertahanan baru. Tapi kenapa masih bisa disusupi oleh orang lain? Tanya Tommy keheranan. Bagi seorang cyber kelas atas apalagi sudah kelas tinggi, hal seperti ini sangat mudah sekali dilakukan Tuan. Apalagi bagi hacker atau cyber legendaris yang saat ini belum terkalahkan oleh siapapun. Jawab Almond berterus terang. Apa? Cyber legendaris? Jangan-jangan ini perbuatan musuh Austin itu. Cepat pergi ke tempat Austin dikurung itu dan bawa dia ke sini. Cepat. Perintah Tommy pada John Pierre yang selalu setia mendampinginya. Baik Tuan. Jawab John patuh. Sementara menunggu Austin guru kalian itu, coba usahakan untuk mematikan komputer ini secara wajar, dan menghapus notifikasi yang dikirim itu. Ucap Tommy mencoba memberi saran. Sekali lagi maaf Tuan. Saya juga orang-orang saya tidak mampu untuk melakukannya. Jawab hacker tersebut merendah. Dasar bodoh tidak berguna. Percuma menjadi seorang hacker. Tetapi membuka begitu saja kaulan tidak bisa. Maki Tommy kasar. Kurang ajar. Kalau kau merasa hebat, coba kau buka sendiri. Dan operasikan komputer itu. Kami ingin lihat. Apa kau yang sombong ini bisa membukanya atau tidak? Batin hacker yang barusan tadi dimaki oleh Tommy kesal. Bukan hanya dia saja yang kesal, tetapi 7 orang hacker lainnya juga kesal dan marah walau hanya dalam hati. Jika bukan karena butuh pekerjaan dan dijanjikan mendapat bayaran tinggi, tidak mungkin mereka mau bekerja pada Tommy yang sombong itu. Lagi pula mereka tetap bertahan di organisasi mafia yang dipimpin oleh Tommy tersebut adalah untuk membebaskan Austin, guru yang mereka sangat hormati itu. Jika bukan karenanya, sudah lama ke-7 orang itu pergi dan keluar dari pekerjaannya. Setengah jam kemudian, Austin yang dijemput oleh John Pierre sudah datang dan langsung dibawa masuk ke ruang operator baru milik organisasi itu. Tubuh Austin terlihat sedikit kurusan, mungkin karena terlalu lama dikurung di tempat pengap seperti itu. Walau sorot matanya masih tajam, tapi batinnya terluka karena diperlakukan tidak adil oleh Tommy, orang yang sangat dihormatinya dulu. Lalu tanpa memberi hormat pada Tommy, atau berkata sepatah pun, Austin mengedarkan pandangannya ke seluruh bekas anak buahnya itu, dan di dalam hatinya membatin. Sekarang kau rasakan Tommy. Kau pikir gampang memimpin sebuah organisasi juga perusahaan, apalagi mempertahankan sistem pertahanan informasi. Baru diserang begitu saja, kau sudah sangat panik, dan baru teringat denganku. Batin Austin dalam hati. Apa kabar Paman? Sudah lama tidak bertemu. Ucap Tommy mencoba bersikap ramah. Austin hanya mengangguk kecil saja, tanpa menjawab sepatah kata pun. Hal tersebut membuat Tommy tersinggung. Tetapi dia berusaha untuk menahannya. Kalau bukan karena tenagamu kubutuhkan saat ini, aku pasti sudah membunuhmu. Batin Tommy dalam hati. Langsung saja pada intinya. Apa yang kau butuhkan? Tanya Austin tidak bersikap hormat pada Tommy. Dia sudah tahu bahwa komputer-komputer yang ada di dekatnya itu sedang terserang virus. Tommy yang mendapat perlakuan tidak hormat itu masih tetap berusaha untuk menahan ketersinggungannya tersebut.
demi tujuannya tercapai. Kau lihatlah komputer-komputer yang ada di dekatmu itu. Menurut murid-muridmu, komputer kita sedang diserang oleh virus. Jawab Tommy apa adanya, sambil menyingkirkan ketidaksukaannya terhadap Austin. Itu bukan urusanku, tapi urusanmu. Aku tidak bisa membantu, ucap Austin cukup berani. Aku sudah berusaha untuk berbuat baik dan bersikap sopan padamu. Tapi jawabanmu malah seperti itu. Apakah kau ingin mati? Tanya Tommy marah. Jika memang kau berniat ingin membunuhku, kenapa tidak kau lakukan dari dulu? Bantah Austin ketus. Karena aku masih membutuhkan tenagamu. Kalau kau bukan seorang hacker yang mumpun, sudah dari dulu nyawamu terlepas dari badan. Reaksi Tommy terkesan mengintimidasi Austin. Kalau kau ingin membunuhku, ya bunuh saja. Jangan bertele-tele seperti itu, jawab Austin menantang. John, bawa 3 orang hacker bodoh itu, dan bariskan dekat dinding. Lalu ledakkan kepala mereka, agar Austin tahu akibat dari kebandelannya itu. Ketiga anak buahnya mati. Apa yang akan kau lakukan? Jangan lakukan hal bodoh seperti itu. Reaksi Austin ketakutan. Kalau kau tidak mau murid-muridmu itu mati, maka lakukan apa yang aku inginkan. Jawab Tommy tidak main-main. Baik, aku akan melakukan keinginanmu, tapi hanya kali ini saja. Ucapnya mengalah, karena dia tidak tega apabila 3 muridnya tersebut mati terbunuh karenanya. Cepat kau periksa apa yang sebenarnya terjadi pada komputer-komputer di sini. Perintah Tommy tegas. Austin sekilas melihat kepada seluruh komputer-komputer itu, kemudian berkata, "Ini sebuah peringatan biasa, tapi virus yang tidak ada obatnya, dari sang legenda hidup, yang saat ini sedang memantau komputer-komputer ini. Berarti benar perkiraanku. Guru musuhmu itu yang telah berbuat semua ini. Tapi apa maksudnya? Kenapa dia mengirim peringatan seperti itu? Itu bukan peringatan, tetapi virus. Dan untuk kau tahu, seluruh sistem informasi organisasi serta perusahaan yang kau miliki itu telah dikuasai oleh sang legenda tersebut. Dan kapan saja dia mau, dia bisa mengambil alih serta memerintahkannya untuk menghancurkan organisasi serta perusahaanmu itu. Gawat. Jika ini memang mereka lakukan, maka habislah kita. Tapi untuk apa dan kenapa mereka melakukan itu? Pasti kau telah menyinggung amarah tuan mereka. Jawab Austin apa adanya. Aku yakin kau telah berbuat ceroboh dengan mencoba mengganggu tuan besar itu. Ya, apa yang kau katakan itu benar. Aku memang mencoba mengganggu mereka. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tommy menyesal. Tidak ada. Kau hanya perlu menunggu kehancuran perusahaanmu. Tapi jika mereka berbaik hati, maka kau akan dibiarkan begitu saja. Jawab Austin cepat. Bersambung. 115. Virus notifikasi.